28 Oktober 1928 adalah peristiwa yang memperkenalkan pertama kalinya bangsa bernama Indonesia, yakni peristiwa Sumpah Pemuda. 16 tahun setelah peristiwa tersebut, pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI, Dokuritsu Jumbi Chosakan, pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Rajimanudyo Diningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichiban Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang bertempat di Gedung Cho San-in, Gedung Pancasila, yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya ada wakil dari Jepang dan tentu saja ada seorang lagi adalah wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silahkan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato yang sangat singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu: pertama, peri kebangsaan; kedua, peri kemanusiaan; ketiga, peri ketuhanan; keempat, peri kerakyatan; dan kelima, kesejahteraan rakyat. Itu karena fondasi dari bangsa negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama, yang artinya mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita merupakan rakyat yang suka dengan kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, semoga dipertimbangkan. Terima kasih. Demikianlah sidang pertama BPUPKI hari pertama pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi pembukaan dari Ketua BPUPKI dan penyampaian gagasan mengenai dasar negara oleh Muhammad Yamin. Pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo turut menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Terima kasih kepada Ketua beserta Wakil yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara.
Adapun rumusan yang saya usulkan di antaranya: 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan. Mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Demikianlah sidang pertama BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisi penyampaian gagasan mengenai dasar negara oleh Mr. Supomo. Hari terakhir sidang pada tanggal 1 Juni 1945, gagasan mengenai dasar negara yang paling sesuai dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Tanggal itulah yang kemudian ditetapkan dalam sejarah sebagai hari lahir Pancasila. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan pada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berbudaya. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama 5 dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma tidak tepat di sini karena Dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, saya akhirnya memberi nama dasar negara ini adalah Pancasila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan kelima bilangan itu, saya boleh peras sehingga jadi 3, yaitu Trisula: sosio-nasionalisme, sosio-demokratik, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara-saudara setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat saudara-saudara. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichi Damase. Ohayou gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichi Damase yang telah menyampaikan sambutan sebagai wakil dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Martin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini.
Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso.